Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Reksa Dipsambada. Saya dari mahasiswa manajemen haji dan umroh. Saya di sini ditugaskan dari pelajaran pengantar manajemen, yaitu mengikuti ujian akhir semester dari soal nomor 4, dan di sini saya akan melaksanakan tugas tersebut. Jadi saya akan menjelaskan tentang perubahan dalam organisasi. Perubahan dalam organisasi itu perubahan yang tidak banyak individu atau organisasi menyukai adanya perubahan, namun tak bisa dihindari, harus dihadapi. Maka diperlukan satu pengelolaan perubahan agar proses dan dampak dari perubahan tersebut dapat diarahkan pada titik perubahan yang positif. Masalah dalam perubahan, banyak masalah yang bisa terjadi ketika perubahan akan dilakukan. Masalah yang paling sering dan menonjol adalah penolakan atas perubahan itu sendiri, resistance to change. Penolakan bisa jelas terlihat, eksplisit, dan segera, misal mengajukan proses ancaman, mogok, demonstrasi. Penolakan yang tersirat, implisit, dan lambat. Lalu misal, loyalitas pada organisasi berkurang, motivasi kerja turun, kesalahan kerja meningkat. Mengapa perubahan ditolak? Mengapa? Ya, penolakan atas perubahan individual, penolakan perubahan oleh kelompok atau organisasional. Seperti itu contohnya, yaitu seperti individual resistance. Contohnya kebiasaan dan rasa aman, faktor ekonomi, dan ketidakpastian dan persepsi. Kebiasaan dari kebiasaan itu merupakan pola tingkah laku yang ditampilkan berulang-ulang sepanjang hidup. Kebiasaan dilakukan karena merasa nyaman, menyenangkan, terlalu nyaman di zona nyaman, dan melupakan di zona yang begitu sangat padat dan susah dan tidak terkontrol. Dan jika perubahan berpengaruh besar terhadap pola kehidupan, maka akan muncul mekanisme diri, yaitu penolakan. Dan rasa aman itu, jika kondisi saat ini memberi rasa aman yang nyaman dan sangat nyaman, kita membutuhkan rasa aman yang relatif tinggi, maka potensi menolak perubahan pun besar. Status quo kedepankan sebagai alasan. Faktor ekonomi. Nah, segala sesuatu yang terkait dengan pendapatan income dengan perubahan tertentu mungkin akan mengurangi pendapatan. Misal, konsep 5 hari kerja akan mengurangi upah lembur. Ketidakpastian. Takut akan sesuatu yang tidak diketahui, karena sebagian besar perubahan tidak mudah diprediksi. Hasilnya, dengan kata lain, kondisi sekarang sudah pasti, sedangkan kondisi nanti setelah perubahan belum pasti. Maka dari itu kita harus mencari yang pasti-pasti dan lupakan yang tidak pasti. Maka orang akan cenderung memilih kondisi sekarang dan menolak perubahan. Persepsi. Persepsi merupakan cara pandang individu terhadap dunia sekitarnya. Cara pandang ini mempengaruhi sikap individu. Organisasional resistance, yaitu inersia struktural, dampak luas perubahan, inersia kelompok kerja, ancaman terhadap keahlian, ancaman kekuasaan, ancaman lokasi sumber daya. Inersia struktural artinya penolakan yang struktur organisasi lengkap dengan tujuan, struktur, aturan, main, uraian tugas akan menghasilkan stabilitas organisasi. Jika perubahan dilakukan, maka besar kemungkinan stabilitas organisasi akan terganggu. Dampak luas perubahan. Fokus perubahan akan berdampak luas. Perubahan dalam organisasi tidak mungkin hanya difokuskan pada satu bagian saja, karena organisasi merupakan suatu sistem dan suatu kelompok. Jika satu bagian diubah, maka bagian lain akan terpengaruh juga. Maka dari itu, jika kepalanya tidak benar, ke bawahnya juga akan tidak benar. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, comment, dan subscribe di bawah ini sekarang juga. Oke, support. Oke, goodbye.